Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu, ya kamu selamat datang di Ritsarla Hilari. Di sini di channel ini kamu bergabung dengan kami yang akan menjelaskan tentang berbagai macam dunia wirausaha, baik itu info legalitas, kemudian tips trik dan juga masih banyak yang lainnya. Karena itu selamat datang dan selamat bergabung di Ritsarla Hilari. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas apa itu sertifikat penyuluh keamanan pangan. Kita cari tahu yuk di mana PKP ini, yaitu penyuluhan keamanan pangan. Apa sih manfaatnya buat UMKM? Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Seperti apa prosedurnya? Nah, karena itu silahkan kamu tekan tombol subscribe-nya, kemudian tonton video ini sampai dengan selesai agar kamu bisa memahaminya. Sebelum itu, kita masuk ke video pembukanya dulu ya. Nah, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari. Nah, teman-teman, kita membahas dari mulai pengantarnya. Oke, pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan atau kita sebut dengan IRTP. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 111 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan, di mana undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan dicabut izin edarnya serta disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu kita sebagai UMKM harus mengikutinya, teman-teman. Lalu pangan aman adalah pangan yang terbebas dari bahaya fisik, kimia, dan biologis. Nah, bahaya fisik apa? Ini jika pangan tersebut mengandung benda-benda yang membahayakan bagi tubuh seperti kerikil, staples, rambut, dan lain-lain. Nah, bahaya kimia seperti apa? Jika pangan tersebut mengandung bahan kimia berbahaya, misalkan formalin, boraks, rodamin, dan zat-zat kimia lainnya yang membahayakan untuk tubuh manusia. Lalu sedangkan bahaya biologis yaitu jika pangan tersebut mengandung bakteri, kuman, jamur, dan makhluk hidup lainnya. Nah, pangan yang bermutu ini adalah pangan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, untuk itu, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi penanggung jawab industri rumah tangga pangan atau kita sebut dengan UMKM pangan, dengan tujuan antara lain pengusaha industri rumah tangga pangan ini mengetahui dan paham tentang perundang-undangan di bidang pangan, keamanan, mutu pangan, higienis, sanitasi pangan, teknologi proses. Kemudian pengusaha ini juga mampu menerapkan cara produksi pangan yang baik atau kita sebut dengan CPPB dalam mengelola usaha pangannya, sehingga produk yang dihasilkan itu aman dan bermutu bagi konsumen, teman-teman. Jadi ini kita wajib tahu, teman-teman. Nah, kemudian dasar hukumnya apa? Jadi dasar hukumnya yaitu adalah salah satu faktor risiko penyebab ketidakamanan dan ketidakmutuan pangan adalah sumber daya manusia di bidang pangan. Karena pengetahuan dan perilaku pengelola pangan, makanan minuman ini sangat menentukan bagaimana kualitas pangan itu sendiri baik dari segi keamanan maupun mutu. Untuk itu nih perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan makanan minuman yang aman dan sehat melalui penyuluhan keamanan pangan, teman-teman. Nah, dasar hukumnya sendiri ada banyak, teman-teman. Di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, peraturan pemerintah, peraturan BPOM, teman-teman. Jadi kita sebagai UMKM pangan harus mengetahui ini, teman-teman. Nah, pangan berkemas dinyatakan aman dan layak dikonsumsi serta layak edar jika telah memiliki izin edar baik itu MD, ML maupun PIRT. Nah, izin edar MD dan ML ini diterbitkan oleh BPOM, sedangkan izin edar yang berupa PIRT ini diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui beberapa tahapan, yaitu lulus mengikuti penyuluhan keamanan yang dibuktikan dengan sertifikat penyuluh keamanan pangan, kemudian hasil visitasi atau kunjungan terhadap lokasi, dan kemudian ada hasil uji laboratorium terhadap sampel produk aman industri tersebut. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan PRT teman-teman harus mengikuti PKP ini, teman-teman. Nah, sedangkan tujuan dari penyuluhan keamanan PKP ini dalam rangka penerbitan SPP PIRT, di mana adalah meningkatkan pengetahuan produsen pangan industri rumah tangga sehingga mereka mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
Kemudian, menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis nih dan bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Lalu, meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan produsen pangan industri rumah tangga, teman-teman. Jadi, kita sebagai UMKM pangan ini wajib memiliki sertifikat PKP sebelum mendapatkan PIRT, teman-teman. Nah, semoga dengan tersenggahnya penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan minuman mampu memberikan pengetahuan yang lebih baik sehingga dalam memproduksi makanan maupun minuman benar-benar nih bisa menjaga keamanan untuk dikonsumsi yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya jual yang lebih kompetitif di pasaran, lebih disukai oleh konsumen, dan tentunya juga akan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih positif bagi peningkatan perekonomian serta kesejahteraan bagi para pelaku UMKM itu sendiri yang terutama yang bergerak di bidang produk makanan dan minuman, teman-teman. Jadi ini adalah tujuan dari PKP, teman-teman. Lalu materi apa saja sih dalam PKP ini? Jadi materi yang disampaikan itu adalah pertama kebijakan program keamanan pangan, kemudian peraturan perundang-undangan untuk IRTP, kemudian pedoman pemberian SPP PIRT, CPP PIRT, kemudian keamanan pangan seperti apa, bahan tambahan pangan, higienis, tata cara, penyimpanan, pelabelan, desain kemasan, dan ada materi pendukung misalkan pencantuman label halal, etika bisnis, dan pengembangan jejaring bisnis industri rumah tangga pangan, teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan diberikan materi untuk PKP ini, teman-teman. Jadi teman-teman sebagai UMKM makanan minuman harus mempunyai sertifikat PKP. Lalu ini penyelenggaranya seperti apa, teman-teman? Jadi penyelenggara ini dikoordinir oleh bupati wali kota, dalam hal ini diwakili oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota. Nah, kriteria tenaga PKP atau penyuluhnya itu adalah pertama PNS, kemudian memiliki sertifikat kompetensi, ditugaskan oleh dinas kesehatan dari kabupaten kota tersebut, di mana narasumber ini bisa berupa tenaga PKP dari dinas kesehatan dan juga dari balai besar balai pemda setempat. Nah, untuk pesertanya sendiri siapa? Yaitu peserta adalah kita sebagai UMKM atau penanggung jawab IRTP, jadi industri rumah tangga pangan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya produk makanan minuman ini harus mendapatkan sertifikat PKP, teman-teman. Jadi nanti di sini akan saya jelaskan secara detail, teman-teman. Nah, syarat mendapatkan sertifikat PKP seperti apa? Jadi metode penyuluhan sendiri ini ada ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, pemutaran video, dan cara lain yang mendukung pemahaman, di mana teman-teman bisa mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan ini yaitu pemilik atau penanggung jawab lulus PKP ini dengan nilai postes minimal 60. Kemudian penomoran sertifikat sesuai aturan, di mana nomor sertifikat seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana sertifikat PKP, kemudian ada videonya juga, teman-teman. Jadi teman-teman silakan tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan di like ya, teman-teman, agar saya semakin bersemangat berbagi informasi. Nah, kemudian apa sih persyaratan kita sebagai PKP? Persyaratan pertama adalah kita wajib mengisi biodata, kemudian fotokopi KTP, kemudian fotokopi surat pemenuhan komitmen sertifikat pangan industri rumah tangga, kemudian pas foto, kemudian melampirkan desain atau rancangan label. Nah, daftarnya ini kemana? Nah, ini teman daftarnya bisa masuk ke dinas kesehatan, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di berbagai macam prosedur untuk pendaftaran kita UMKM sebagai peserta PKP, teman-teman. Jadi banyak sekali jenisnya, teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman ikuti sampai dengan selesai videonya agar teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, teman-teman. Nah, prosedur pertama yaitu adalah pemohon mengajukan permohonan secara online nih melalui ini untuk Pekalongan ya, sakpor.pekalongan.kota.go.id. Kemudian berkas masuk, nanti kemudian pemeriksaan berkas, kemudian setelah itu ada pemeriksaan lapangan, kemudian ada instansi dan terkait melakukan verifikasi dan rekomendasi dari dinas terkait. Kemudian proses pembuatan SK, kemudian pembayaran retribusi, kemudian penyerahan surat izin, teman-teman. Jadi ini alur prosedur PKP yang ada di daerah Pekalongan, teman-teman. Nanti akan saya berikan lagi prosedur di kota lain. Jadi ini teman-teman silakan sesuaikan dengan kota masing-masing, teman-teman. Nah, ada lagi nih pemohon melengkapi berkas prosedur sesuai persyaratan, langsung datang ke Gerai Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo. Ini untuk Wonosobo, teman-teman. Nanti petugas dinas kesehatan melakukan verifikasi berkas, kemudian berkas yang telah lengkap dan full verifikasi akan dijadwalkan nih untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nanti akan dihubungi langsung untuk melaksanakannya, dilaksanakan selama 2 hari. Nanti teman-teman wajib mengikuti ya, kemudian melakukan pretest dan wajib mengisi postes minimal nilai 60 nih. Nah, jangan sampai itu nanti 60, kemudian nanti ada penerbitan sertifikat penyuluhan keamanan. Nah, seperti itu teman-teman untuk gambarannya. Nah, kemudian ada lagi prosedurnya. Jadi ini intinya pemohon kita UMKM melakukan penyerahan berkas persyaratan, kemudian nanti diverifikasi, kalau sudah lengkap nanti ada ditetapkan calon peserta PKP,
kemudian akan kita dipanggil, nanti kemudian dilaksanakan pelatihan PKP, setelah itu akan penerbitan sertifikat PKP teman-teman. Nah, jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan berkasnya teman-teman. Silakan teman-teman dekatin ke dinas kesehatan setempat, karena dari sini sudah jelas bahwa dinas kesehatan setempat inilah yang akan menerbitkan sertifikat PKP ini teman-teman untuk UMKM yang bergerak di bagian makanan dan minuman. Kemudian ada lagi nih, jadwal penyuluhan keamanan pangan mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, di mana peserta penyuluhan keamanan adalah pemohon yang telah melengkapi formulir teman-teman. Jadi teman wajib isi formulir, makanya wajib datangi Dinas Kesehatan setempat. Kemudian akan melakukan pemanggilan PKP 30 hari maksimal dari berkas yang masuk. Kemudian apabila kuotanya sudah penuh, maka akan diikutkan pada PKP periode berikutnya. Kemudian setelah itu dilakukan peninjauan sarana produksi maksimal 14 hari kerja setelah pelaksanaan PKP. Kemudian penerbitan sertifikat PKP 14 hari. Kemudian ada berita acara. Setelah itu nanti akan menunggu hasil pemeriksaan CPPB dan akan diterbitkan SPP PIRT teman-teman. Nah, untuk biaya dan proses seperti apa? Jadi jangka waktu pelayanan sendiri ini 14 hari kerja setelah dilakukan penyuluhan. Biayanya ini tanpa dipungut biaya alias gratis teman-teman. Jadi teman-teman wajib daftar dari sekarang, karena kalau gratis itu pasti kuotanya terbatas, pesertanya banyak. Jadi ya kita harus benar-benar dari awal teman-teman. Nanti kita akan dapatkan produk lain, yaitu berupa sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Jika kita sudah mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, maka kita akan diberikan juga PIRT teman-teman. Nah, kalau udah punya PKP ini, teman-teman bisa produksinya misalkan A, kemudian bisa produksi B, jadi teman-teman lebih mudah. Nah, ini foto kegiatan PKP teman-teman. Ini ada di Dinas Kabupaten Pacitan, kemudian di Jawa Tengah Semarang, kemudian ini banyak sekali foto-fotonya, biar teman-teman nanti juga teman-teman kalau sudah teman-teman daftar, teman-teman akan dipanggil dan akan mengikuti BIMTEK atau pelatihan penyuluhan PKP ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini akan diberikan materi-materi selama 2 hari. Kemudian teman-teman nanti ada pretest, dan terakhir teman-teman wajib mengikuti post-test, yang dimana target teman-teman wajib minimal nilainya 60 teman-teman. Karena kalau di bawah itu teman-teman gagal teman-teman. Jadi teman-teman insya Allah bisalah, saya percaya. Nah, ini contoh sertifikat PKP yang sudah ada teman-teman. Ya, ada saya contoh dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Tangerang. Kemudian ini Kota Padang, ada di Kabupaten Tangerang. Jadi di sini nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan teman-teman. Jadi teman-teman sudah memahami bagaimana tentang penyuluhan keamanan pangan, baik itu tadi materi-materinya sudah saya jelaskan, teman-teman sudah menguasai, sudah ahli, minimal teman-teman sudah mendapatkan passing grade-nya 60 teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki ini, maka insya Allah teman-teman akan mudah mendapatkan PIRT, karena biasanya ini satu paket teman-teman. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan juga di sini saya akan memberikan informasi bagaimana 5 kunci keamanan pangan untuk keluarga kita. Yang pertama, kunci pertama adalah kita beli pangan yang aman, beli pangan di tempat yang bersih, belilah dari penjual yang bersih dan sehat. Kemudian buat daftar pangan yang akan dibeli meliputi jenis dan jumlahnya serta berbelanja sesuai dengan urutan teman-teman. Kemudian pertimbangkan juga nih kapasitas penyimpanan pangan kita di rumah teman-teman. Nah, jadi kita sebagai konsumen pun ya kita harus bisa menjaga kunci keamanan pangan untuk keluarga kita. Apalagi kita sebagai UMKM yang produksi harus menjaga keamanan pangan untuk konsumen kita teman-teman. Lalu kunci yang kedua apa? Yaitu adalah menyimpan pangan dengan aman teman-teman, di mana pangan beku ini segera disimpan di lemari es atau freezer pada suhu 5-18 derajat Celcius. Kemudian pangan dingin segera disimpan pada lemari pendingin. Pastikan nih pengaturan suhu pada lemari pendingin berfungsi dengan baik. Kemudian kunci yang ketiga, memasaklah pangan sampai dengan matang, di mana masak pangan pada suhu dan waktu pemasakan yang tepat, matang sempurna, khususnya untuk daging, unggas, telur, atau ikan. Hindari penggunaan minyak goreng secara berulang. Kemudian untuk makanan berkuah dipanaskan sampai dengan mendidih dan jangan panas langsung disimpan ke lemari pendingin teman-teman. Ini kunci kedua dan ketiga. Kemudian kunci yang keempat, di sini teman-teman menyajikan pangan secara aman. Jenis pangan segar yang langsung dikonsumsi seperti lalapan atau bahan-pangan lainnya ini sebagai hiasan wajib dicuci dulu nih dengan air bersih dan matang teman-teman. Kemudian sajikan makanan panas dalam keadaan panas, misalnya sup, gulai, atau soto. Kemudian sajikan pangan dingin dalam keadaan dingin, misalnya es buah. Kemudian sajikan pangan beku dalam keadaan masih beku, dan sajikan pangan dalam keadaan tertutup teman-teman. Serta yang kelima, menjaga kebersihan. Cuci tangan terlebih dahulu, bersihkan segala peralatan. Kemudian sebelum memegang tangan kita wajib bersih-bersih terlebih dahulu. Nah, ini teman video pelatihan workshop penyuluhan keamanan pangan. Ini saya ambil dari Nirwana. Nah, jadi di sini ini teman-teman sebagai pelatih ya penyuluh keamanan pangan yang berupa seorang PNS dari Dinas Kesehatan. Ini dilatih dari tim pusat. Nah,
Nah, jadi nanti mereka inilah yang akan menjadi penyuluh atau memberikan materi untuk kita UMKM dalam mendapatkan sertifikat penyuluh keamanan pangan. Nah, di sini diberikan materi-materi mendasar bagaimana cara untuk memberikan informasi kepada UMKM peserta PKP. Nah, mereka diajarkan, kemudian mereka praktek, kemudian mereka saling berdiskusi, mereka saling belajar, dan mereka diberikan bekal untuk menjadi penyuluh keamanan pangan, teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah bagian dari dinas kesehatannya, teman-teman. Dan nanti akan saya tunjukkan video dari pelaku UMKM-nya, teman-teman. Nah, itu mereka dari dinas kesehatannya. Nah, ini video kita sebagai UMKM, sebagai peserta bimbingan teknis keamanan pangan di Bukit Tinggi, teman-teman. Jadi di sini ini adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Mereka sedang mengikuti BIMTEK ini untuk mendapatkan tadi sertifikat penyuluh keamanan pangan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, pesertanya ini terbatas, teman-teman. Biasanya itu cuma 40-60 orang. Jadi teman-teman silahkan buat teman-teman yang memproduksi makanan minuman segera datang ke dinas kesehatan dan daftarkan isi formulir agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat penyuluh keamanan pangan, dan juga teman-teman bisa mendapatkan PIRT, teman-teman. Karena PIRT ini adalah sebagai izin edar untuk produk makanan minuman. Jika teman-teman sudah memiliki izin edar PIRT ini, maka produk teman-teman ini sudah dinyatakan layak dan siap untuk diedarkan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambah mitra toko, teman-teman bisa lebih ekspansi. Karena itu manfaatkan, teman-teman. Ayo datang ke dinas kesehatan karena ini gratis, teman-teman. Memang sih hanya 1 tahun itu hanya beberapa kali pelatihan PKP. Karena itu kita harus gerak cepat, teman-teman. Siapa yang cepat, dia yang akan dapat duluan. Ketika teman-teman sudah melengkapi legalitasnya, maka teman-teman akan dengan mudah untuk mendapatkan mitra-mitra yang baru, teman-teman, dan teman-teman lebih pede dalam melakukan penjualan. Nah, teman-teman silakan buat teman-teman yang belum punya legalitas lainnya bisa simak di Richara Hilary channel ini, karena di video ini saya banyak sekali, teman-teman, hal-hal yang saya informasikan dari mulai pakai merek, kemudian SPP PIRT online, kemudian SNI, dan masih banyak lainnya, teman-teman. Silakan buka Richara Hilary channel, teman-teman silakan pilih video-video yang teman-teman butuhkan, silakan teman-teman tonton, dan teman-teman insya Allah akan mendapatkan manfaat dari video yang sudah saya buat karena berdasarkan pengalaman yang ada, teman-teman. Karena itu teman-teman, ayo segera semangat, ayo teman-teman lengkapi legalitasnya, ayo teman-teman ikutin aturan yang diberikan oleh pemerintah karena itu demi kebaikan kita juga. Ini video dari bimbingan teknis, teman-teman. Nah, sebagai penutup, teman-teman, ini dari pendiri Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan tentang membangun sebuah bisnis. Jadi dalam membangun bisnis dapat belajar dari para pelaut, di mana pertama harus tahu nih kemana tujuan berlayar, kedua harus tahu apa visi misi kita, dan setelah tahu maka akan besar tujuannya, maka semakin penting kemampuan kita untuk membangun tim yang dapat berlayar bersama. Terakhir, tidak boleh kita kehabisan bahan bakar sebelum tujuan tercapai. Nah, jika Anda adalah seorang yang fokus pada pesaing, Anda harus menunggu sampai waktu di mana pesaing Anda melakukan sesuatu. Tapi jadi orang yang fokus pada konsumen, maka Anda akan menjadi pionirnya, teman-teman. Itulah video saya tentang PKP, teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman selalu sukses semuanya dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat PKP. Silakan datang ke dinas kesehatan, teman-teman. Saya doakan UMKM teman-teman menjadi lebih sukses lagi setelah mendapatkan berbagai macam legalitas yang ada. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo UMKM.